Dulu-dulu, saya itu nggak terlalu ngeh tentang informed consent, tapi gara-gara sekarang ini sudah semakin banyak tuntutan hukum, kemudian juga banyak somasi-somasi di rumah sakit ya. Dan sejak 2,5 tahun belakangan ini saya bergandengan sama dokter ahli hukum, ya, Dokter Adianto Panggeso, dan ternyata salah satu yang menarik perhatian adalah tentang informed consent sebagai salah satu dokumen hukum yang harus disiapkan jika rumah sakit itu dimintai pertanggungjawaban. Nah, gara-gara itu akhirnya saya lebih istilahnya menggali lebih jauh tentang informed consent ini, dan saya temukan banyak hal baru yang mana ini akhirnya saya perlu menyampaikannya kepada Bapak Ibu. Dalam hal ini saya sharing-sharing ya. Saya bukan orang yang melulu ahli inform consent, tapi istilahnya berminat untuk belajar sebagai komitmen saya untuk patient safety. Oke, inform consent ini bahasa asli dari luar negeri pakai bahasa Inggris ya. Nah, apa sih terminologi arti inform consent itu? Inform consent adalah sebuah proses di mana pemberi layanan kesehatan itu mengedukasi pasien tentang resiko, keuntungan, dan alternatif mengenai prosedur atau intervensi yang akan dilakukan, ya. Di mana informed consent ini adalah merupakan kewajiban, sekali lagi wajib, ya, wajib. Obligation itu wajib, tidak boleh tidak dilakukan, kewajiban secara etik. Nah, secara etika ya, dan kewajiban secara legal hukum pada praktisi medis. Jadi biasanya ini dokter terutama ya, dokter, dokter spesialis ya, perawat atau juga bidan ya, di mana di dalam memberikan informed consent ini ya, bukan hanya sekedar selembar kertas, tetapi juga sebuah penilaian tentang pemahamannya pasien, tentang kaitannya penjelasan tentang rekomendasi yang sebetul-betulnya yang kita ajukan kepada mereka nanti yang akan dilakukan tindakannya, dan juga pendokumentasian daripada proses tersebut. Ya, jadi di sini dilihat ya, kata kuncinya adalah proses. Ya, informed consent itu adalah proses. Nah, di sini wajib dilakukan secara etika dan wajib secara hukum. Dan sekali lagi, proses tersebut isinya adalah tentang penilaian kepemahaman pasien, kemudian apa sih yang direkomendasikan tuh benar-benar itu apa ya, dan pendokumentasian daripada proses itu sendiri. Ini terminologi dari luar negeri. Di Indonesia nggak pakai istilah informed consent, tapi pakai istilah persetujuan tindakan kedokteran. Jadi kalau misalnya mau dipakai di lembar informed consent itu di atasnya ditulis persetujuan tindakan kedokteran. Karena kalau informed consent orang Indonesia pasti nggak paham pasiennya ya kalau baca tulisan informed consent nggak ngerti ya. Kadang kita aja juga masih dulu seperti saya itu juga nggak terlalu memperhatikan istilah informed consent ini. Nah, bahasa Indonesianya persetujuan tindakan kedokteran di mana ini kurang populer ya. Jadi PTK ya, kalau informed consent disingkat IC. Informed refusal disingkat IR. Jadi persetujuan tindakan kedokteran itu apa? Nah, di terminologi ini katanya, ini di regulasi pemerintah di PMK-nya disebutkan bahwa persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan. Nah, karena namanya aja persetujuan ya. Jadi adalah persetujuan diulang lagi yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien. Nah, apa nih yang dimaksud dengan tindakan kedokteran ini? Nah, tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis, baik itu berupa preventif, ya, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien
Jadi kalau melihat istilah ini, berarti makna tindakan kedokteran itu bisa sangat luas. Jadi upaya preventif itu pencegahan, itu juga bisa saja dimasukkan dalam persetujuan tindakan kedokteran. Sekarang udah Omnibus Law, kita tunggu nih turunan-turunannya dari hukum tentang terminologi persetujuan tindakan kedokteran ini. Tapi sepertinya yang ini masih berlaku, walaupun ini sudah sangat lama, lebih dari 10-13 tahun yang lalu. Alright? Pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu lebih setuju mana informed consent itu adalah sebuah proses atau persetujuan? Nah, tadi kan beda ya. Kalau tadi terminologi istilahnya adalah proses di luar negeri ya, informed consent dari luar negeri. Tapi kalau yang di Indonesia namanya persetujuan tindakan kedokteran. Menurut Bapak Ibu, itu informed consent ini ya, menurut Bapak Ibu sepengetahuannya yang sudah kita lakukan, itu sebuah proses ataukah sebuah persetujuan? Tulis di kolom chat. Hmm, jadi, yang selama ini sudah dilakukan, kira-kira dalam bayangannya Bapak Ibu, itu ini sebuah proses ataukah sebuah persetujuan? Iya, saya juga begitu mikirnya. Oh, pokoknya saya setuju gitu ya. Oh, pokoknya harus supaya setuju. Jadi targetnya itu adalah persetujuan. Nah, jadi ya, jadi kita sekarang lihat ya bedanya tuh. Jadi sudah ya, saya senang Bapak Ibu aktif ya. Karena beda antara pengertian itu proses ataukah itu persetujuan. Kenapa ini saya tekankan? Nanti ya, Bapak Ibu saya ajak untuk ke kasusnya. Jadi supaya menarik. Kenapa inform consent ini menarik untuk kita pelajari. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ini keliru KKB ya, KBBI. Proses itu serangkaian langkah atau tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi ada serangkaian langkah, serangkaian tindakan ya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini namanya proses. Sedangkan kalau persetujuan itu adalah pernyataan setuju atau pernyataan menyetujui. Nah, jadi beda dong. Kalau proses itu kan beberapa langkah, serangkaian langkah lebih dari satu. Sementara persetujuan itu pernyataan setuju. Ya. Nah, kenapa ini jadi penting? Nah, sekarang kita lihat tes kasus ya. Jadi kita belajar dari satu kasus. Oke, kita lihat kasus yang satu ini. Seorang pria Parubaya mengaku kehilangan 2 buah testisnya diduga usai menjalani operasi prostat di salah satu rumah sakit. Tak terima, ia pun berencana mengajukan gugatan karena menuding tim medis menjalankan operasi tidak sesuai prosedur. Campur aduk. Mungkin itulah pikiran Subandi saat ini. Warga desa Tambakan Bangil, Pasuruan itu merasa rugi bukan kepalang karena 2 buah testisnya sudah tidak ada lagi. Ia menuding alat vitalnya hilang usai prosedur operasi prostat di Banten. Saya mandi di musola. Pas saya pegang ini, loh kok ada benang ini? Saya ngambil kaca, saya guntingi, ternyata jahitan. Saya pegang, loh pelisiran saya kok nggak ada? Kok bagaimana ini operasi ini? Kok nggak memberitahu saya? Pertanyaannya sekarang, apa kira-kira yang membuat pasien atau keluarganya komplain? Ayo coba tulis di kolom chatnya. Lalu jadi pertanyaannya, apakah tanda tangan saja sudah cukup? Tulis di kolom chat. Berarti apakah inform consent itu artinya pasien tuh tanda tangan saja sudah cukup? Nah, pertanyaannya silakan tulis di kolom chat. Terima kasih. Nah, itulah bagus ya jawabannya. Tidak, tidak dok, belum dok. Nah, supaya paham bahwa inform consent itu bukan sekedar mendapat persetujuan. Karena kalau sekedar mendapat persetujuan atau sekedar persetujuan, maka fokusnya asal sudah tanda tangan berarti sudah selesai. Padahal
Padahal tidak seperti itu, gitu ya. Loh, mereka masih bisa berhak nuntut? Bisa, sangat bisa. Dan apakah dengan inform consent dan tanda tangan itu pasti menang dok? Nggak mungkin kalah. Oh, belum tentu. Kalau ini diproses secara hukum ya. Karena ada namanya medical liability. Jadi artinya dalam suatu layanan kesehatan itu pasien berhak meminta pertanggungjawaban jika mereka merasa dirugikan. Nah, jadi kalau di sini contoh-contoh ini jelas mereka sudah ada inform consent-nya, sudah ada lembarnya dan sudah ditandatangani. Ya, akhirnya prosedur itu ditindaklanjuti. Ya, tapi ternyata berujung masih di sengketa medik yang berujung ke arahnya mau ke arah proses litigasi. Untuk kasus yang pertama udah ke arah sana tuh ya, udah pakai kuasa hukum dan sebagainya ya. Dan yang jadi persoalan sekarang saya mau menekankan sebelum kita bicara tentang komunikasi tentang inform consent supaya Bapak Ibu tahu sebenarnya inform consent tuh sekali lagi bukan sekedar mendapatkan tanda tangan. Makanya di luar negeri itu disebut sebagai sebuah proses. Artinya, kalau Anda langsung lompat ke tanda tangannya, nah ada langkah-langkah yang hilang, yang belum dilakukan atau belum optimal dilakukan atau tidak efektif dilakukan ya, karena menganggap yang penting sudah ada tanda tangannya.